Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fitria Ramadhani. Aku adalah seorang mahasiswa BK Unrika yang kali ini akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan dalam mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Ibu Juni Elisa Marpaung, MPSI. Oke, nah sebenarnya apa sih itu gangguan kecemasan? Oke, seperti yang terlihat pada gambar, pasti kita sering dong mengalami hal ini. Nah, sebenarnya pengertian gangguan kecemasan itu adalah berupa rasa takut dan khawatir yang tidak menyenangkan dan sering disertai dengan gejala fisiologis dan perilaku menghindar. Jadi, kalau misalnya teman-teman pernah merasakan rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, ini bisa disebut dengan gangguan kecemasan. Nah, di dalam gangguan kecemasan ada jenis-jenis gangguan kecemasan itu sendiri. Nah, ada 5 jenis gangguan kecemasan. Yang pertama itu adalah fobia, yang kedua itu ada gangguan panik, terus yang ketiga ada gangguan kecemasan umum, yang keempat ada gangguan obsesif kompulsif, terus yang terakhir ada gangguan pasca trauma. Nah, yang akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada fobia. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan kata fobia gitu ya? Banyak orang yang merasakan, yang pernah mempunyai fobia ini. Nah, sebenarnya fobia itu apa sih? Nah, fobia itu adalah rasa takut dan perilaku menghindar yang intens terhadap benda atau peristiwa tertentu yang sangat tidak rasional. Jadi rasa takut yang dirasakan itu sangat berlebihan dan tidak masuk akal sehingga tidak bisa menghadapi, sehingga harus menghindari sumber-sumber ketakutan itu. Nah, itu bisa dimaksud dengan fobia. Terus di dalam fobia ini juga ada jenis-jenisnya, jenis-jenis gangguan fobia. Ada 3, yang pertama itu ada spesifik fobia. Nah, spesifik fobia itu adalah rasa takut yang tidak beralasan dan menghindar benda atau situasi tertentu. Nah, seperti ketinggian pada hewan-hewan melata seperti ular, laba-laba, takut kepada jarum suntik, ruangan tertutup. Nah, hal itu bisa dimaksud dengan spesifik fobia. Lalu yang kedua ada agorafobia. Nah, agorafobia ini adalah ketakutan berada di tempat terbuka dan meninggalkan rumah karena akan sulit mendapatkan pertolongan saat terjadi sesuatu. Nah, jadi gangguan agorafobia ini merupakan akibat dari gangguan yang panik, gitu ya. Terus yang ketiga ada namanya sosial fobia. Nah, sosial fobia ini adalah rasa takut yang menetap dan tidak masuk akal pada situasi yang mengharuskan berada di tengah banyak orang. Jadi ketika kita ingin menampilkan keahlian, kita makan atau minum di tempat umum, atau misalnya kita itu istirahat di tempat ruangan umum. Nah, gangguan ini disebabkan karena takut bertingkah memalukan di depan banyak orang. Nah, ini bisa dimaksud dengan sosial fobia. Terus selanjutnya ada jenis gangguan panik. Nah, gangguan panik yang kedua ada jenis gangguan panik. Gangguan panik itu apa sih? Yaitu serangan yang mendadak dan tidak diketahui penyebabnya, yang memiliki simptom-simptom seperti sulit bernafas, peningkatan kerja, sulit jantung leher tercekik, atau berkeringat, pusing, kaku, serta rasa ingin mati. Nah, ini bisa dimaksud dengan gangguan panik. Nah, di dalam gangguan panik ini ada tanda kemunculan gangguan panik. Ada 2 tanda kemunculannya. Yang pertama itu ada depersonalisasi. Nah, depersonalisasi ini yaitu munculnya persepsi tentang diri yang merasa kehilangan realitas dan rasa asing pada diri, serta merasa diri keluar dari tubuh. Jadi seperti merasakan bukan seperti diri sendiri. Nah, terus yang kedua itu ada derealisasi. Nah, derealisasi ini yaitu kehilangan rasa bahwa lingkungan sekitar itu nyata. Jadi perasaan yang tidak realitas. Ini adalah gangguan panik, tanda kemunculan gangguan panik yang kedua. Lalu selanjutnya ada gangguan ketiga yaitu gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum ini adalah salah satu kecemasan dengan rasa khawatir yang kronis, tidak terkendali dan sangat berlebihan, teman-teman. Nah, ada ciri-ciri gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum ini berupa jantung berdebar, nafas memburu dan keras, berkeringat, mendengus, otot menunjang gitu ya, sulit menelan, diare, sering buang air, demam, mudah terkejut, tangan dingin, bibir kering, sakit perut, atau mencemaskan segala sesuatu, tidak rileks, memiliki kesulitan hubungan dengan interpersonal dengan orang lain, kehilangan kendali, punya masalah kesehatan, tidak sabaran, mudah marah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan umum, dan pasti kita pernah mengalami ini semua.
Terus yang selanjutnya yang keempat itu ada gangguan obsesif kompulsif. Nah, gangguan obsesif kompulsif ini apa? Yaitu perasaan yang dipenuhi oleh pikiran yang menetap dan pikiran tidak terkendali oleh atau individu terdorong untuk mengulangi tindakan-tindakan tertentu secara terus-menerus gitu ya, yang menyebabkan stres dan terganggu fungsi kesehariannya. Nah, obsesi. Jadi gangguan obsesif kompulsif. Nah, sebenarnya obsesif kompulsif itu apa? Jadi obsesi itu adalah merupakan pikiran yang mengganggu, memaksa, tidak masuk akal dan tidak dapat dikontrol untuk mengalami sesuatu. Nah, obsesif ini bisa berupa keraguan yang parah, suka menunda-nunda dan tidak dapat memutuskan, serta perasaan bahwa tugas yang sudah selesai itu seperti belum benar-benar terjadi. Jadi obsesi ini akan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Terus yang kedua itu ada kompulsi. Kompulsi ini adalah dorongan yang kuat untuk mengulangi perilaku atau tindakan mental yang tidak masuk akal secara terus-menerus untuk menghilangkan stres atau mencegah munculnya sumber bahaya itu. Nah, ada yang terakhir yaitu gangguan pasca trauma. Gangguan pasca trauma itu adalah kecemasan yang berhubungan dengan kejadian traumatis ya, sudah pasti karena pasca trauma gitu ya, sesudah trauma, kejadian traumatis. Seperti apa? Yaitu seperti peperangan, pemerkosaan, terus bencana alam yang membawa trauma psikologis pada setiap individu. Terus juga di sini membuat tumpulnya respon pada orang lain, pada dunia luar, dan merasa asing pada orang-orang lain. Nah, di sini juga kecenderungan orang-orang yang mudah terkejut gitu ya, ada mempunyai mimpi buruk dan gangguan tidur lainnya. Di sini termasuk gangguan pasca trauma. Nah, ada 3 kategori simptom dalam gangguan pasca trauma. Yang pertama, itu mengalami kembali kejadian traumatis tersebut secara terus-menerus yang muncul di benak dan bermimpi tentang kejadian itu. Jadi di sini merasakan terganggu dengan stimulus yang meningkatkan pada kejadian tersebut. Terus yang kedua adalah menghindari stimulus yang berhubungan dengan kejadian dan yang membuat hilangnya kesadaran terhadap lingkungan. Nah, di sini individu berusaha sekali untuk menghindari berpikir tentang trauma atau melawan stimulus yang mengingatkan. Nah, biasanya di sini akan menjadi orang-orang menjadi amnesia gitu ya, kehilangan minat terhadap apapun. Terus yang ketiga itu ada simptom meningkatnya dorongan seperti sulit tidur, sulit konsentrasi gitu ya, sangat was-was dan respon terkejut yang hebat, sangat mudah terkejut gitu. Nah, di sini juga berhubungan dengan kecemasan. Di sini juga berhubungan dengan kecemasan, depresi, marah, serta suka mempunyai rasa bersalah gitu. Dan bisa jadi di sini akan mengkonsumsi narkoba dan mempunyai pikiran tentang bunuh diri. Itu ada gangguan pasca trauma. Nah, yang terakhir ada pendekatan, penyebab, dan penanganan di dalam gangguan kecemasan. Ketika kita ingin memakai pendekatan psikodinamika, penyebabnya di sini karena konflik yang tidak disadari antara id, ego, dan superego. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya adalah represi dan konflik yang tidak disadari serta dinamik terapi untuk mendorong menghadapi stimulus yang mencemaskan. Terus yang kedua ada behavioral, yaitu dari penyebab conditioning klasikal modeling atau conditioning operant. Nah, di sini penanganannya bisa mengenali sumber-sumber kecemasan untuk dihadapi dengan desensitisasi. Terus yang ketiga ada pendekatan secara kognitif. Di sini penyebabnya karena persepsi yang berlebihan tentang bahaya dan rasa tidak mampu mengendalikan situasi. Nah, penanganannya bisa melakukan wawancara reatribut, yaitu mengoreksi kenapa sih bisa penyebab serangan panik seperti itu. Terus yang terakhir ada biologis, yaitu diturunkan secara genetis dan bisa melakukan penanganan dari medikasi, benzodiazepin, dan chloriphamin. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.